kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Tentang apa? Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum kita masuk ke materi Daulah Abbasiyah, sebelumnya kita harus memahami tentang kepemimpinan umat Islam. Jadi kepemimpinan umat Islam itu yang pertama dipimpin oleh Nabi Muhammad. Setelah beliau wafat, maka digantikan oleh para sahabat-sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa yang artinya para pengganti, dan ar-rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Yang tahu Khulafaur Rasyidin ini siapa saja? Itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di para sahabat Nabi Muhammad yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah masa kekhalifahan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu selesai, digantikan oleh Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini mencapai masa kejayaannya itu pada tahun 710 sampai 715 Masehi. Nah, setelah Bani Umayyah ini mengalami beberapa kemunduran, itu baru digantikan dengan Bani Abbasiyah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tolong dibaca untuk PPT-nya sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh Abu Abbas As-Soffah, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. Awal kekhalifahan ini berkuasa yaitu setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kekuasaannya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah juga merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu berlangsung mulai dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, dinasti ini itu didirikan oleh siapa? Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah yang merupakan masih keturunan dengan Rasulullah, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa kepemimpinan umat Islam itu sebelum Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Nah, sebenarnya sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu diawali dengan gerakan perlawanan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Umayyah itu melakukan beberapa pergerakan oleh Bani Abbasiyah. Nah, kenapa kok Bani Abbasiyah itu melawan Bani
dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuduhan terhadap legitimasi Bani Umayyah, ketidakpuasan terhadap pemerintah Bani Umayyah, strategi revolusi yang terorganisir, dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali, dan ideologi pembaruan dan keadilan. Jadi itu tadi termasuk beberapa faktor perlawanan Bani Abbasiyah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, klaim legitimasi keturunan dari keluarga Nabi Muhammad. Tolong dibaca Mbak Farida. Klaim legitimasi keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Bani Abbasiyah mengklaim keturunan langsung dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Hal ini memberikan mereka legitimasi agama yang kuat untuk memimpin umat Islam. Berbeda dengan Bani Umayyah yang meskipun berasal dari kabilah Quraisy tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Nabi. Kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah dianggap oleh sebagian besar umat Islam sebagai dinasti yang kurang memperhatikan nilai egalitarian Islam. Kebijakan yang cenderung memihak kelompok Arab dan mendiskriminasi kaum non-Arab atau Mawali menciptakan ketidakpuasan yang luas. Ketiga, dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali. Sudah Mbak. Masih keturunan dari keluarga Nabi Muhammad. Maksudnya yaitu Bani Abbasiyah itu mengklaim keturunan langsung dari paman Rasulullah tadi Abdul Muthalib. Jadi Bani Abbasiyah itu mementingkan bahwa seorang pemimpin itu harus ada keturunan, harus memiliki keturunan dari Nabi Muhammad. Jadi berbeda dengan Bani Umayyah yang tidak memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Jadi Bani Abbasiyah itu merasa lebih pantas atau merasa lebih berhak, berbeda dengan Bani Umayyah. Terus kemudian ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Jadi sebagian umat Islam itu menganggap Bani Umayyah itu kurang memperhatikan nilai-nilai egalitarian Islam. Jadi ada itu Bani Umayyah itu membuat kebijakan itu yang cenderung memihak kepada kaum yang Arab atau Mawali. Jadi yang kaum non-Arab itu didiskriminasi. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi Bani Umayyah itu membuat kebijakan yang cenderung lebih memihak kepada kaum Arab dan mendiskriminasi pada kaum Mawali atau kaum non-Arab. Jadi kayak dianggap mono, sing kaum Mawali atau non-Arab. Terus kemudian yang ketiga, dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali. Bisa dibaca Mbak Sida. Ketiga yaitu dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali. Bani Abbasiyah mendapatkan dukungan besar dari kelompok Syiah dan Mawali, Muslim non-Arab, yang merasa terpinggirkan di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Syiah mendukung Bani Abbasiyah karena Bani Abbasiyah menekankan pentingnya kepemimpinan dari keluarga Nabi. Meskipun Bani Abbasiyah pada akhirnya tidak memenuhi harapan Syiah yang menginginkan kepemimpinan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada strategi revolusi yang terorganisir. Bani Abbasiyah menjalankan revolusi yang terorganisir dengan baik, dimulai dari Khurasan, sebuah wilayah di Persia yang jauh dari pusat kekuasaan Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali. Jadi Bani Abbasiyah itu mendapat dukungan dari kelompok Syiah dan juga Mawali, karena kelompok Syiah itu sangat mementingkan pemimpin itu harus ada keturunannya dengan Nabi. Kelompok Syiah itu sangat mementingkan gitu. Terus padahal itu kelompok Syiah itu menginginkan kepemimpinan yang mau memimpin Syiah itu pengennya dari keturunan Ali bin Abi Thalib, tapi
tidak bisa. Jadi karena Bani Abbasiyah itu memiliki keturunan garis darah dengan Nabi, maka Bani Abbasiyah didukung oleh kaum Syiah. Terus kemudian strategi revolusi yang terorganisir. Jadi Bani Abbasiyah itu juga menjalankan revolusi yang terorganisir. Itu dimulai dari wilayah Khorasan. Nah, strategi revolusi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah itu berhasil membangun aliansi yang luas dan juga mencakup berbagai kelompok etnis dan juga keagamaan. Selanjutnya, tuduhan terhadap legitimasi Bani Umayyah. Bisa dibaca Mbak Sinta. Tuduhan terhadap legitimasi Bani Umayyah. Bani Umayyah sering dituduh oleh oposisi, termasuk Bani Abbasiyah, sebagai pemerintahan yang tidak sah dan hanya berorientasi pada kekuasaan duniawi. Beberapa khalifah Umayyah dianggap menjalankan pemerintah dengan gaya monarki yang berlebihan dan tidak mencerminkan kepemimpinan Islam yang adil. Kritik ini memberikan alasan moral dan religius bagi Bani Abbasiyah untuk merebut kekuasaan. Selanjutnya, ideologi pembaruan dan keadilan. Bani Abbasiyah membawa ideologi pembaruan yang menekankan pada kesetaraan, keadilan, dan pemerintahan yang lebih islami. Hal ini membuat Bani Abbasiyah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat muslim yang menginginkan perubahan setelah pemerintahan Bani Umayyah yang dianggap otoriter. Selanjutnya, tuduhan terhadap legitimasi Bani Umayyah. Jadi, Bani Umayyah itu sering dituduh oleh beberapa oposisi karena Bani Umayyah itu dianggap pemerintahan yang tidak sah karena itu terlalu mementingkan duniawi dan tidak menggunakan agama yang egalitarian. Jadi dianggap tidak sah. Terus juga Bani Umayyah juga menjalankan pemerintahan dengan gaya monarki yang berlebihan dan tidak mencerminkan kepemimpinan Islam. Terus kemudian ideologi pembaruan dan keadilan. Bani Abbasiyah membawa ideologi pembaruan yang menekankan pada kesetaraan, keadilan dan pemerintahan yang lebih Islami. Jadi Bani Abbasiyah itu berbeda dengan Bani Umayyah karena Bani Abbasiyah itu cara memimpinnya itu membawa pembaruan yang banyak seperti kesetaraan, keadilan dan juga pemerintahan yang lebih Islami. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, bisa dikerjakan link yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Kalau dikerjakan waktunya 10 menit. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Nanti untuk nilainya Ibu kirim di rumah ya, nanti dibahas di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.